الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Sadaqallahul Azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita sampaikan kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita pergi ke Jumat diingatkan dengan pesan takwa. Dan pesan takwa dalam khutbah itu adalah rukun. Siapa yang tidak membaca ittaqullah berarti khutbahnya tidak cukup rukun, dan berarti khutbahnya tidak sah dalam perspektif jumhur, walaupun nanti sah dalam perspektif ulama yang lain. Setiap kita pergi salat Jumat seperti ini diingatkan dengan takwa. Satu tahun itu lebih kurang 52 kali Jumat. 52 kali Jumat kita mendengar ittaqullah. Belum kita tambah dengan khutbah nikah. Siapa mungkin yang ikut khutbah nikah atau di majelis-majelis yang lain ketika orang berceramah menyampaikan pesan takwa. Dengan demikian pesan takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memasukkan orang-orang takwa ke dalam syurga, uiddat lil muttaqin. Dan Allah akan memasukkan orang-orang ingkar, orang-orang kafir ke dalam neraka, uiddat lil kafirin. Karena dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada tempat ketiga yang oleh orang Mu'tazilah menyebutnya dengan manzilah bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain adalah tempat antara syurga dan neraka. Paham ini disebut dengan paham Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha pada tahun kedua Hijriah di kota Basrah di Irak, karena dia berselisih pendapat dengan gurunya Hasan al-Basri. Jadi pemahaman kita hanya dua terminal akhir, hanya surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang bertakwa. Khutbah kita pada kali ini, sedang jemaah yang berbahagia, akan kita coba lihat siapakah orang yang hidupnya aman, siapakah orang yang hidupnya tentram dalam dunia ini dalam perspektif Al-Quran. Sedang jemaah berbahagia, dengan demikian kita katakan, kita tanyakan, siapakah orang yang hidupnya tidak galau? Siapakah orang yang hidupnya tidak risau, tidak kacau, tidak resah, tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir? Bahasa Al-Quran menyebutnya dengan la takhaf. Sebahagian ayat banyak kita temukan disambung dengan tahzan, sedih. Siapa yang tidak takut dan tidak sedih? Nah, maka pesan Al-Quran, jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Begitu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang yang kita kenal dengan ketenangan semu. Bukankah orang pergi ke pantai? Di seluruh dunia orang mencari ketenangan pergi ke pantai. Padahal pantai di sini dengan pantai di mana-mana sama pantai. Orang mencari ketenangan ke gunung. Bukankah gunung yang di sana
dengan gunung yang di sini atau di mana-mana sama saja. Orang tinggal di tempat mewah, menikmati berbagai macam kekayaan, kemewahan, sama saja. Hidup dengan penuh glamor, ternyata itu adalah ketenangan semu. Sedang berbahagia. Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang aman hidupnya di dalam Al-Quran, yang disebut oleh Al-Quran, yang tidak galau? Sedang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan zulmin. Apa makna zulmin dalam ayat ini? Ibnu Mas'ud memberikan tafsir makna bidzulmin dalam ayat ini adalah telah dijelaskan dalam surat Luqman. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi zulmin di sini adalah orang-orang yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Itulah orang yang aman di dalam hidupnya, dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nelayan melaut, dia yakin kepada Allah dia akan mendapatkan tangkapan ikan. Tapi dia juga yakin kalau dia mempersembahkan kepala kerbau, hasilnya akan bertambah. Ini namanya yalbisu imanahum bidzulmin. Seorang yang bekerja misalnya, ya katakan dia bekerja berdagang, dia meyakini Allah yang memberi rezeki pada perdagangannya, tapi dia juga meyakini kekuatan lain ada di situ. Ini namanya yalbisu imanahum bidzulmin. Bahkan orang yang memasang susu misalnya, ya meyakini pada susu itu ada satu kekuatan yang dapat merubah hidupnya, atau yang beredar di media sosial yang sering masuk ke dalam HP kita. Kita mengulang HP tanya, rezeki akan lancar selama barang ini ada di rumah. Nah, disebutkan barangnya apa. Ini yalbisu imanahum bidzulmin. Selanjutnya menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak mencampuri iman dengan perbuatan syirik, itulah yang orang itu hidupnya aman. Dia tidak ada ketergantungan dengan makhluk. Jadi makhluk itu harus dipisahkan. Makhluk itu harus dienyahkan di dalam keimanan. Maka iman itu harus murni. Maka kita sering mendengar istilah pemurnian akidah. Akidah wajib murni. Nah, tidak boleh ada anasir-anasir lain yang bercampur di dalamnya. Hasilnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang aman, yang hanya meyakini Allah saja. Apalagi menghadapi situasi misalnya, selanjutnya berbahagia. Siapakah orang yang aman sekarang menghadapi situasi pandemi? Siapa orang yang tidak galau? Siapa orang yang tidak takut dan tidak khawatir menghadapi pandemi COVID atau musibah-musibah lain? Hanya orang yang beriman saja. Maka ramai orang-orang non-muslim kemarin pasca tsunami masuk Islam. Ketika ditanya kepada orang Aceh yang korban tsunami, saya lihat Anda tenang sekali. Padahal keluarga Anda, istri meninggal, 7 anak, ke-7-7-nya meninggal. Kenapa Anda bisa bersikap seperti itu? Dia mengatakan, ini sudah ketentuan Allah bagi kami. Atau kejadian pembunuhan di New Zealand, di masjid itu yang ditembak oleh teroris. Seorang muslimah ditanya, saya melihat Anda sangat tenang, padahal suami dan putra Anda terbunuh di masjid. Kenapa Anda bisa bersikap seperti itu? Muslimah ini menjawab, ini ketentuan Allah bagi kami. Sebagai orang yang beriman, kami pasrah menerima itu.
Sedangkan berbahagia setelah mereka pelajari, mengevaluasi sikap-sikap muslim korban dari pembunuhan teroris di Masjid New Zealand itu, sebahagian mereka masuk Islam. Ketenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan iman yang dimaksud adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Misalnya orang bahagia bahkan tidak bercampur dengan sikap ria yang oleh para ulama menyebutnya dengan syirik khafi, ya, syirik khafi, syirik ringan, bahkan tidak boleh bercampur dengan ria. Sedangkan yang bahagia, walaupun di dalam, katakan kita dalam beramal misalnya, masih saja bercampur dengan itu, karena sifat ria itu juga merupakan bisikan syaitan yang selalu mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat kita beristighfar, maka setiap saat pasca salat kita beristighfar, karena dalam salat pun ada kekurangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Yang kedua yang ingin khatib sampaikan, siapakah orang yang mendapat keberuntungan yang besar di dalam hidup ini? Ya. Al-Quran menyebutnya dengan fawzan azimah. Fawzan azimah itu keberuntungan yang besar. Atau ada ayat lain disebut dengan fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Siapakah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar? Ada bahasa saya udah so yang sukses dalam dunia. So yang paling sukses dalam udepnya, ternyata orang yang sukses dalam hidup ini kan bukan orang yang tinggi sekolahnya, bukan yang kaya, bukan yang memiliki jabatan. Ternyata orang sukses itu adalah, dalam perspektif Al-Quran, orang yang dihapus kesalahannya, itu orang sukses. Jadi waktu kembang abe homo dihapus kesalahan atau diampuni dosa, ya. Sedangkan yang bahagia, Al-Quran menyebutnya yukaffir anhu sayyiatihi. Jadi orang sukses itu orang yang di penghujung hidupnya dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya. Ada ayat lain ketika Allah menjelaskan tentang infak atau sedekah itu, yukaffir ankum min sayyiatikum. Allah menghapuskan sebahagian dari kesalahan-kesalahannya dengan infak sedekah, ya. Ini juga sidang jemaah yang bahagia, orang yang sukses adalah orang yang dihapus kesalahannya. Dan orang sukses adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga yang disebut dengan fawzan azimah, yang disebut dengan fawzul azim. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang besar, itulah keberuntungan yang besar. Tidak ada, maka kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz beliau, makna fawzul azim, makna fawzan azimah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keagungan surga ini, balasan surga ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sajalah kita tidak bisa membayangkan. Disebut la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hadra fi qalbil bashar. Surga itu tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak hadir dalam hati, tidak terbetik dalam hati. Karena itu tidak kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan. Walaupun Al-Quran menyebutnya dengan azwajum mutahharah, bahwa yang masuk surga dikasih istri-istri yang disucikan. Walaupun dalam surga disebut bahwa kita akan mendapatkan buah-buahan, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak putus-putus buahnya, tidak terlarang kita mengambilnya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah, semua tidak bisa dibayangkan. Maka disebut dengan fawzun azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sukses. Lalu bagaimana menggapainya? Kan ini yang penting. Bagaimana cara menggapainya disebut di pangkal ayat yang terdapat di dalam surat At-Taghabun ayat 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di pertengahan, saya ambil, wa may yu'min billahi wal ya'mal shalihan. Berhubungan dengan penjelasan yang pertama tadi, siapa yang beriman
Iman ini juga iman yang yalbisu iman, la yalbisu, tidak boleh bercampur. Walam yalbisu imanahum bidzulmi. Jadi siapa yang beriman mendapatkan fauzan azima. Siapa yang beramal soleh mendapatkan fauzan azima, mendapatkan pengampunan dosa, dihapus kesalahan-kesalahan. Silanya yang bahagia, bukankah itu yang ideal di dalam hidup ini? Maka ketika ada berita orang meninggal, kamu ngelang HP tanya, sering kita tulis balasan innalillahi raji'un juga, semoga husnul khatimah. Jadi kalau kita sebut semoga husnul khatimah, rasanya kurang tepat kita sebut, karena orangnya sudah meninggal. Kan kata-kata semoga itu la'alla itu berorientasi kepada makna raja. Raja itu ya insya Allah dengan harapan yang besar, dengan doa supaya Allah berikan dia husnul khatimah. Tapi orangnya sudah meninggal, berarti cuma disebut bukan harapan. Harapannya sudah tidak ada karena orangnya sudah meninggal. Semoga tadi husnul khatimah. Jadi kurang tepat kita sebut itu. Silanya yang bahagia tidak bermaksud mengkritisi apa yang sudah kita tulis dalam balasan-balasan berita duka itu. Ya, ingin kita sampaikan bahwa husnul khatimah, Allahumma hawin alaina bi husnil khatimah, adalah sebuah harapan dari semua kita yang hidup. Setiap hari kita mendengar berita orang meninggal dunia. Ada hubungan dengan COVID kah? Tidak ada hubungan dengan COVID kah? Hari-hari kita mendengar berita orang meninggal, dan jangan pernah kita berpikir bahwa malaikat maut datang ke rumah tetangga kita, bahwa malaikat Israel datang menjemput orang lain. Ini adalah sebuah kelalaian. Kiranya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu untuk berkomitmen bahwa untuk mendapatkan fauzan azimah, diampuni dosa di ujung kehidupan kita, dimasukkan kita ke dalam syurga, mestilah dengan iman dan amal saleh. Dan yang ketiga, satu bahagia sebagai bahagian terakhir dari khutbah ini, khatib ingin menyampaikan bahwa kita beriman lalu kita istiqamah di dalamnya. Aman tsumma istaqim. Ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Muhammad bin Sufyan, ya Rasulullah, tolong kasih tahu kepada saya tentang Islam yang saya tidak akan menanyakan lagi kepada orang lain setelah engkau jelaskan. Kata Nabi, ya, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqamahlah di situ. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Silanya mahal bahagia, karena itu kita mesti istiqamah di dalam iman, kita mesti iqamah di dalam Islam, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, ya, fastaqim kama umirta, istiqamalah sesuai dengan yang diperintahkan. Kita istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah ini, sedang jemaah yang berbahagia, suatu kepatuhan, suatu sikap yang kokoh, suatu sikap yang tidak akan berubah bagaimanapun keadaan yang akan menimpa, bagaimanapun kondisi dan situasi yang buruk yang dihadapi oleh seorang muslim. Dia tetap istiqamah di dalam iman, dia tetap istiqamah di dalam amalnya. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun agak sulit untuk kita lakukan, tetapi itu tetap harus kita lakukan. Misalnya seperti kita menunaikan salat, maka kita tetap harus istiqamah di dalam salat. Ketika kita membiasakan salat berjamaah, maka kita tetaplah istiqamah di dalam salat berjamaah apapun keadaannya. Ketika kita misalnya belum mampu salat berjamaah, ya paling tidak istiqamahlah di dalam salat 5 waktu. Idealnya adalah salat dengan cara berjamaah. Ketika kita salat umpamanya tepat waktu, tidak dalam waktu muasa,
wajib puasa, istiqamalah di situ. Karena itu sangat penting. Senang jemaah bahagia, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.